warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rezekinya kepada kita sehingga kita dapat. Yang saya hormati Ibu Nuri dari SMA Negeri Lombok serta teman-teman yang sudah berada di sini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada SMA Negeri Lombok, sehingga kita bisa datang pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, gimana kabar kalian semuanya? Ini pada belum sarapan pokoknya semua ini. Sefrekuensi ternyata kita belum sarapan juga ya. Sebelumnya tuh di sini udah ada yang kepikiran nggak sih mau kuliah di mana gitu? Ini kelas 11 kan? Ya. Kelasnya IPA atau IPS? IPA. IPA sama IPS. Udah ada yang kepikiran belum tentang perkuliahan ini? Sekarang udah kelas 11 nih, besok kan udah kelas 12. Iya. Tahun ini ya, kelas 12. Ada yang kepikiran belum? Belum ya? Jadi pada kesempatan kali ini kami tuh pengen cerita tentang perkuliahan tapi di bidang tentang bagian IT ya teman-teman, bagian teknologi gitulah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Jati. Saya itu dulu alumni dari SMA ini angkatan 2023. Mungkin kalau tahun kemarin ikut expo tuh pernah deh lihat di exponya yang Amiko ada di sana dulu. Di sini saya bawa 3 teman ya, boleh kenalan satu persatu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilah. Ini nama panjangnya Fadilah Ahmad Zikri. Asal saya dari Sumatera, dari Medan. Tahu Medan nggak? Tahu. Di sini ada dari Medan? Oke. Perkenalkan nama saya Aryo ya, bisa dipanggil Kak Aryo. Saya dari dekat-dekat sini kok rumahnya, di Sleman Timur. Ya. Terus ini ada kameramen kami ini, namanya siapa Mas? Siapa Mas namanya? Ya, nama saya Zahidul Ilham. Saya asalnya dari Gresik. Ya. Saya kembalikan ke Mas Habis. Sebelum itu kami itu sekarang di Universitas Amiko Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi, jurusan semester 3 mau ke 4 teman-teman. Jadi kita mulai cerita-ceritanya ya. Nah, biasanya tuh kalian kalau bagian IT itu kepikirannya tuh di prodi apa biasanya? Informatika ya biasanya. Nah, selain di informatika tuh ada yang namanya prodi sistem informasi. Di sendiri. Prodi sistem informasi itu sendiri itu di PTN, salah satunya tuh di UPN ya teman-teman. Itu juga ada. Sebelum sampai situ, kalau kalian masuk ke kampus atau pilih prodi itu biasanya yang kalian cari itu apa? Minat, terus apa? Selain minat itu buat kerja kayak akreditasi atau apa, kalian biasanya perhatiin itu juga? Perhatiin juga ya? Jadi itu di Universitas Amikom, prodi sistem informasi itu sendiri itu sudah terakreditasi unggulan. Bahkan di Universitas UPN Veteran Jakarta itu sistem informasi sendiri
masih akreditasi B teman-teman. Nanti kenapa kok bisa akreditasinya bisa unggul? Nanti kita bahas di selanjutnya aja teman-teman. Nah, kan ini kita kan mau bahas tentang prodi sistem informasi. Nah, kita nanti bakal dijelasin sama teman saya, Aryo. Ayo, yuk. Sebelum kita lanjut nih, ini ada ketua kelasnya nggak ya dari 2 kelas ini? Kalau enggak, perwakilan aja buat ngirim presensi. Yuk, 2 orang yuk dari 2 kelas kali ini. Tak kasih aja guys. Ayo. Bagi maju yuk. Salah satu aja nomor. Salah satu aja nggak apa-apa. Cuma minta nomor WA kok. Minta nomor aja. Satu lagi. Yang cewek atau gimana gitu? Oh ini ceweknya kalah musuh. Apa itu? Cewek. Kita boleh nggak? Bentar lagi boleh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya tuh, apa lagi? Kalau masuk ke prodi S1 sistem informasi itu bisa jadi apa aja? Ini coba kakak kasih tahu berapa. Salah satunya ini sebagai mobile web developer, yaitu programmer. Di sini juga bisa menjadi content creator. Seperti yang adik-adik lihat kan, banyak nih content creator yang gajinya banyak-banyak. Sekarang mah Raffi Ahmad aja sampai 1 M lebih. Nah ini sebagai acuan aja buat contoh buat kita. Kalau salah satu peluang kerja kita masuk di prodi SI ini, salah satunya jadi content creator juga, ya kan? Ini kita kan lihat salah satu contoh dari pengembangan dari sistem informasi sendiri, yaitu tentang metaverse. Bisa dilanjut di game sama kerja aja kak? Langsung di gamenya aja kak, buat contoh juga di game. Ya kita lihat dulu ya, buat gambaran adik-adik sekalian, kalau misalnya kita tuh di IT itu bisa buat apa aja. Salah satunya adalah metaverse. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves. If you ask people today what they thought the metaverse was, a lot of people would probably say it was inspiring. But the people who actually follow the space would say it's about gaming. And that's because gaming provides many of the most immersive experiences, and it is the biggest entertainment industry by far. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives and common approaches. People can play in new ways. Memang tidak direstui sepertinya. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Terus tuh kalau kalian tahu itu loh, kalian pernah dengar VR nggak? Ya. Nah, metaverse itu Nah, gitu. jadi dunia virtual. besok kita belajar cara ngebuat 3D modeling sehingga kita bisa buat yang kayak tadi gitu. Nah, gitu. Jadi nanti unit testnya kita pakai Unity, kalau teman-teman tahu kan. Unity tahu kan? Nah, itu kita belajar buat kayak gitu. Kan gitu. Ya, lanjut kita. Nah, selanjutnya ini salah satu dari messi juga. Itu bisnis digital. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've come so far. Nah, di bisnis digital ini kan seperti kayak Shopee, Tokopedia, ini mempermudah kita ya sebagai pembeli buat beli barang-barang yang jauh. And democratize
Jadi IS ini kita ciptain kayak aplikasi web, pada kita tuh juga terbantu dalam membeli barang atau menjual barang juga. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting gotong royong, the Indonesian spirit of working together. Banyak alumni Amikum kerjanya di Tokopedia gitu, dari Gojek banyak gitu, Dana. Jadi sekarang memang kerjanya memang dari kayak gitu gitu. Pioneers, ready to shape the global order. To democratize knowledge. To uplift them by giving them Ini contoh dari bisnis digital. Selanjutnya kita akan masuk ke profil dari universitas kami, yaitu Amikom Jakarta. Kalian tahu nggak sih Universitas Amikom Jakarta itu di mana? Everything about it. Nggak tahu. HPUPN. Oh ya, padahal kotanya deket loh. Heritage, people, Kalau UPN tahu nggak? each other. Nah itu utaranya UPN. To be creative. Yang nggak kalah juga sih sama UPN, tapi Mesmerizing city. ini teknologi informasinya bagus. Kalau adik-adik sekalian pada mau belajar tentang komputer, nah di Amikom ini salah satu universitas terbaik dari komputer di Yogyakarta. Kan dari sama Mas Yusuf sudah dibilangin kan kalau Universitas Amikom ini salah satunya memiliki prodi SI yang bersertifikat unggul. Jadi misal kalau kalian lewat depan UPN itu toh, nah kalian belokkan apa lihat kanan tuh, nah ke ungu, nah itu Amikom. Gampangnya tuh ungu aja. Yang penting ungu aja. Kampus ungu, ya kampus ungu gitu. Ungu nggak berarti para janda. Amikom juga. And also they have professional so asik ya. We call it professional lab. We can experience what it is like to be in the real industry. What we need to be, the attitude, the skills, and everything that makes us valuable out there. It's like we are well prepared for something big. When I first got here, I was completely full of worry. Not because of entering a new phase, but about the future. I wasn't sure of what I was supposed to do at that time. But it turns out that everybody was the same. Tapi ada dunia Teacher, ya walaupun everybody sakit sih. supports each other. The lecturers, staffs, employees, and all of my friends, they are so lucky. We have sport activities and great facilities. Banyak juga tuh ekstrakurikulernya kayak The food, komunitas. they are delicious. We're like hungry. Klub komputer. Komunitasnya banyak. So that is the kind of things I recommend you Kalian tahu The Battle of Surabaya nggak? enjoy the fun of the Nah itu salah satu produk dari Amikom. city Itu di jurusan animasi ya. Kalau pada mau belajar, ini tak kasih bocoran juga. Besok Amikom mau ngasih film baru juga, animasi juga namanya Ajisaka. Jadi nggak kalah bagus dari The Battle of Surabaya. The Battle of Surabaya, tahu nggak? Nah, ini Amikom juga mendapatkan akreditasi World Universities with Real Impact ya, yaitu WURI. Salah satu terbaik lah di urutan ke-33 di WURI. Oke mas, lanjut. Ini kak, serapan dunia kerja terbanyak. Amikom ini bahkan di bawahnya sama UGM aja masih unda-undi antara 79 sampai 67. Ya ini campur-campur bahasa Jawa, soalnya Jawa punya.
satu jadi rating kriteria terbaik juga kurang lebih di komputernya, karena Amikom ini lebih menjurus pada komputernya, teknik komputernya. Berikut fakultas dan juga prodi. Jadi di Amikom nggak cuma komputer aja, ada ekonomi, sains dan teknologi. Jadi mereka ketiga fakultas ini juga nggak kalah bagus sih, nggak kalah jeleknya lah. Nggak jelek. Kok kalah jeleknya, kalah bagusnya lah. Soalnya belibet gini ya. Coba angkat tangan dong. Salah satu yang apa ya? Kalau udah ada impiannya mau masuk ke fakultas apa, kayak jurusan apa gitu. Walaupun masih kelas 11 tapi kan udah ada gambaran nih. Pada mau kemana, Di sini lanjutin kemana? Di sini kampus impiannya apa sih? Kem. Pada KTN masih nas. PM ya apa sih? Ini sama loh nih. PM juga. Tidak nabrak aja. Cuman takutnya bedanya warnanya ungu aja kok. Ini di sini sebelumnya udah ada yang tertarik dengan IT gitu. Mungkin yang cowok udah ada. Sering main Valorant nggak? Yo. Main apa? ML. Genshin. Genshin. Nah, itu cocok tuh buat game. Jadi kita di Amikom tuh ada inkubator atau apa ya? Markas buat game. Jadi kita buat game kayak ML, apalagi Valorant. Jadi seru banget. Kalau teman-teman pada mau gabung gitu kan di kampus kami, terus kemudian teman-teman mau milih SI itu justru lebih bagus gitu, karena banyak keuntungannya. Selain kita belajar multimedia, kita juga diajarin digital bisnis gitu, bisa buat game banyak lah pokoknya gitu. Jadi itu beberapa keuntungan. Selesai. Nah ini profil SI. Singkat aja ya. Ini kita lihat dulu profil dari Prodi kami. kakak ya. Kakak. Di bawah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Andalas Yogyakarta. Halo sobat siswa, tahu nggak sih? Mau 1 menit tau. Ada 2 konsentrasi yang paling bagus. Yang pertama ada konsentrasi multimedia dan bahasa, dan yang kedua ada konsentrasi digital dan finansial. Kita besok ngoding ya. Di sini sebelumnya pernah ada yang ngoding nggak? Tahu coding nggak? Tahu? Udah ada yang tahu belum coding? Mungkin yang cewek tahu nggak? Di sini. Cara mengcoding gitu? Atau ngeliat aja deh gitu. Ngeliat program itu pernah nggak? Pernah. Nah, masnya mungkin boleh cerita apa yang dilihat? Tapi sebelumnya pernah gitu. Di PMB dan Amikom dan Pernah coding pakai apa tuh? HTML? Prodi Sistem Informasi. Gimana? Ya, lanjut. Ini tentang prodi Sistem Informasi yang berakreditasi unggul. Ya, so skip. Ada juga ini tentang PBSI ya, yaitu salah satu jurusan di SI juga, tapi lebih ke luar negeri. Nah, apa keuntungannya masuk ke internasional, kelas internasional? Dan itu lebih eksklusif, dan juga kemungkinan studi visit ke luar negerinya juga banyak. Baru kemarin ini ke Bangkok kalau nggak salah. Kalau kalian pengen luar negeri sekalian sekolah kan bisa. Ya, masuk kelas internasional di Sekalian liburan. Sistem Informasi. Kan keren kan? Oke, ini untuk bagian konsentrasi pada Mas Jidri. Sekarang kita bahas konsentrasi
Gitu. Nah kalau di SMA ini konsentrasinya ada IPA, kemudian ada IPS. Nah kalau di kampus tuh misalnya PSI nih, sistem informasi kayak gitu. Nah di SI juga ada konsentrasinya, nggak SI gitu, ada banyak konsentrasi cabangnya gitu. Nggak cuma coding aja kita gitu. Mungkin ada itu. Di sini digital business dan financial technology. Gitu. Di sini udah ada tahu fintech nggak? Financial technology gitu, tahu nggak? Belum. Nggak tahu ya. Nah, jadi teman-teman di sini pakai e-wallet, tahu e-wallet? Inggris itu, tahu kan? Kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya kayak gitu, payment gateway gitu. Nah itu salah satu misalnya kayak Dana, GoPay, apa lagi Dana, OVO gitu ya. Nah itu fintech. Gitu. Jadi teman-teman nanti ketika memasuki SI, kemudian teman-teman mengikuti konsentrasi atau mengambil konsentrasi digital bisnis, nanti kita diajarin cara membuat aplikasi yang serupa seperti GoPay gitu. Bagaimana sih dia dibuatnya gitu? Apa aja yang diperlukan untuk membuat hal seperti itu gitu. Nah, sebenarnya sistem informasi itu adalah gabungan daripada ilmu komputer. Nah, ya kan teman-teman ini udah ngerti misalkan ilmu komputer gitu. Terus in other side kita juga diajarin bisnis gitu. Nah, bayangkan aja misalnya kita udah pandai komputer nih. Nah, terus kita diajarin bisnis. Nah, jadilah fintech ini, financial technology gitu. Nah kira-kira apa sih untungnya membuat fintech gitu? Nah mungkin teman-teman tahu nggak apa ya, income daripada fintech itu dapat dari mana gitu? Misalkan OVO aja, OVO itu dapat untung dari mana sih? Coba ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Dari mungkin ini administrasi ya mungkin ya, kita melakukan transaksi kemudian ada potongan gitu. Nah, bayangkan aja satu Indonesia ini pakai OVO gitu sebagai payment gateway mereka di sana digital gitu. Setiap transaksi itu dipotong 1.000. Nah berapa? Untuk satu hari aja. Gak usah satu hari, per sekian menit aja gitu. Nah, udah berapa banyak keuntungan dapat cuan dari itu kan? Nah, jadi sebenarnya sistem informasi itu adalah gabungan daripada manajemen bisnis, ekonomi gitu ya, digabungin dengan ilmu komputer gitu. Jadi kita diajarin coding, bagaimana cara membuat sistem yang baik dan benar, optimal gitu ya. Terus kita mengkolaborasikannya atau mengintegrasikannya dengan digital bisnis gitu kan. Mungkin itu yang membuat kenapa sih sistem informasi itu unggul gitu. Contoh misalkan informatika deh gitu. Nah mungkin di sini tahu nggak apa bedanya informatika dengan sistem informasi? Tahu nggak? Mungkin teman-teman tahu informatika gitu? Tahu apa informatika? Ya pokoknya tentang komputer lah ya gitu ya. Nah kalau informatika itu kita diajarin teknikal saja gitu. Kita diajarin bagaimana cara membuat gitu, bagaimana cara membuatnya gitu kan. Tapi kita nggak diajarin cara improve, kita cara mengelola aplikasi itu untuk menjadi duit itu gimana nggak tahu kita. Nah that's why kenapa sistem informasi itu unggul gitu, karena kita bisa mengelola menjadi duit gitu ya. Ya boleh dilanjut mas. Nah di sini contoh metaverse yang udah pernah dan animasi dari Amikom gitu ya, yang udah pernah dibuat gitu. Salah satunya Gemasi ini kayak apa? Ya. Event buat teman-teman yang jago ngoding, terus jago UI atau UI nggak? UI itu kalau kalian buka GoPay itu kan kayak keren gitu nggak sih tampilannya? Nah itu cara membuat tampilan kayak keren itu gimana sih? Nah itu juga ada tentang UI. Kemudian experience-nya itu dengan UX. Maka ini mungkin contoh dari beberapa. Ini bisa di. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita pakai Unity gitu, untuk membuat sebuah virtual experience dengan metaverse. Presentasi kami yaitu
Jadi memang cuma sekedar ini aja, testing doang gitu untuk belajar. Ini salah satu mahasiswa buat desainer UI sih sebenarnya, cuma dia nyoba-nyoba. Skip ya. Jadi VR itu bagaimana sih kita membuat sebuah environment gitu kan? Kayak kita lihat sekarang ini gitu. Tapi kita mengaksesnya itu dari VR gitu. Mana coba? Nah itu kita pelajari. Kalau misal teman-teman tuh masuk SI terus ngambil konsentrasi multimedia gitu. Jadi yang berkaitan dengan multimedia seperti kamera, kemudian apa lagi? Ya tentang gambar-gambar. Kalau teman-teman jago ngegambar, suka anime gitu ya, suka baca manga gitu. Mungkin Mas ya suka anime gitu. Di sini ada yang minggu nggak? Ada. Oke. Nggak apa-apa. Itu bisa jadi bahan duit itu. Kalau teman-teman nggak cuma nonton aja gitu kan, cara ngebuatnya itu untuk dijual lagi, dipakai orang kan justru pakai duit apa, menghasilkan duit gitu. Ada button slider, button matikan suara dan button nyalain suara. Nah untuk button Gosok. Masuk ke masih. Ini kemasi. Oh ini gemasi gitu. Nah jadi kami tuh di Amikom ngebuat kompetisi, tapi pesertanya itu ngumpulnya di ini metaverse gitu. Jadi teman-teman anggota lombanya itu di rumah atau di ruangan tanpa menghadiri ya kayak gini, kayak kita gini kan tatap muka ya. Tapi sekarang dengan teknologi metaverse kita nggak perlu datang ke tempat itu gitu untuk bisa menghadiri lomba itu gitu. Dengan metaverse aja udah bisa gitu sebenarnya. Nah itu yang kita pelajari besok. Coba coy. Rasa we. Ya ini kayaknya ada harus gitu. Pokoknya itu gitu. Sekarang tuh zaman udah canggih banget, jadi kita harus melek gitu untuk mempelajari teknologi. Soalnya demand pekerjaan yang diminati sekarang itu ya kalau nggak IT apalagi gitu kan. Gitu. Nah ini peluang kerja gitu. Sistem informasi ini peluang kerjanya pun besar banget ya, dipakai banget gitu. Karena kita ngerti sistem gitu. Yang namanya bisnis itu kalau nggak ngerti sistem itu susah gitu ya. Nah kita orang sistem informasi itu tidak bisa menganalisa sistemnya gitu. Bagaimana cara membuat sistem yang baik. Nah di sini contohnya mobile atau web developer gitu. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan website gitu ya, nah teman-teman nanti masuk ke digital bisnis, terus belajar cara membuat website dari nol banget gitu kan. Nah di situ ada. Kemudian untuk yang mobile juga selain kita bisa membuat website, kita bisa membuat aplikasi juga gitu. Kemudian ini bisnis analis ya. Bisnis analis itu adalah seorang yang menganalisa track bisnis dari suatu usaha atau perusahaan. Jadi dia melihat cash flow-nya gitu. Dia menganalisa bisnis daripada perusahaan itu apakah baik, apakah buruk gitu. Nah, lanjut. Nah, berarti ya. Nah, di sini sistem analis. Nah, sistem analis itu orang yang ngebuat sistem ya. Misalkan kita ambil contoh deh, Gojek gitu. Nah, Gojek itu kan ada sistemnya gitu. Nah, orang sistem analis ini yang membuat, yang merancang desain sistem daripada aplikasi Gojek itu gitu. Jadi sebelum
kan alur pembuatan aplikasi itu tentunya kita harus nge-scratch dulu gitu kan, kita buat sketsanya bagaimana sih, apa aja yang dibutuhin, requirement-nya apa. Nah jadi itu yang lalu itu sistem analis. Nah bisa dilihat gajinya itu lumayan ya, untuk entry levelnya itu 4 juta. Kalau udah expert banget bisa 18 gitu. Di atas UMR Bantul. Bisa lebih juga kalau udah pengalaman banyak banget gitu ya. Lanjut Mas. Nah di sini database administrator gitu. Apa itu database? Sudah ada yang tahu belum database? Tahu nggak teman-teman? Database itu apa? Ini ada yang tahu? Nggak ada ya? Nah, jadi database itu seperti perpustakaan sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa nyimpen buku, gitu kan? Cuman itu lebih ke tempat penyimpanan aja. Jadi data kita tuh disimpan di database agar ya aman gitu kan. Jadi seorang DBA itu atau database administrator itu dia yang merancang bagaimana sih cara membuat penyimpanan yang aman gitu. Penyimpanan aman dan ya optimal gitu, biar nggak dihack orang gitu kan. Terus memorinya nggak bocor gitu. Mungkin teman-teman HP-nya sering habis memori gitu kan. Nah itu mungkin kurang ini yang di sini untuk entry level seorang database administrator itu adalah 4 juta gitu, untuk yang junior gitu ya. Kemudian kalau udah expert banget bisa 10 juta ke atas ya sebenarnya in real case. Kemudian project manager IT atau PMIT gitu. Jadi sebenarnya PMIT ini nggak modding ya. Kalau yang lainnya tadi modding semua gitu. Cuman kalau yang PMIT ini ibarat katanya kayak dia tuh udah expert banget di bidang teknologi, udah lama banget gitu ya. Sehingga dia tuh bisa ngerti gitu alur pembuatannya itu gimana, dan itu dipakai buat memonitoring teman-teman tim yang lainnya. Untuk membuat aplikasi itu kita nggak bisa sendiri teman-teman. Untuk membuat aplikasi yang bagus seperti Gojek itu butuh tim gitu. Nah tim ini nggak akan bisa terkoordinasi kalau tanpa PMIT. Gitu. Jadi dia memang umurnya udah lama sih biasanya seorang PMIT ini. Maka dia bisa mengkoordinasi teman-teman lainnya agar stay on track safety gitu ya. Nah gajinya juga lumayan ya. Entry-nya aja udah 6 juta. Di Jogja ini ada 8,5 juta gitu untuk yang baru ya, untuk baru-baru 8,5 juta. Tapi biasanya sih lebih jauh dari itu sih, kayak 50-an gitu biasanya. Oke, lanjut. Nah di sini konten kreator gitu. Kok sistem informasi ada konten kreator gitu? Iya, karena kita punya informasi gitu. Kita ngebawa informasi ke publik dengan membuat konten apa aja gitu yang membuat orang itu ya entertainment gitu. Itulah pokoknya ya. Jadi nanti salah satu cara buat lulus itu nggak cuma skripsi sih. Jadi teman-teman kalau punya channel itu bisa menjadi menjadi syarat untuk lulus di Amikom gitu. Kalau teman-teman banyak nih followernya nih di TikTok atau di mana gitu ya, nah, itu bisa dijadikan skripsi gitu. Jadi nggak susah gitu, lulus dari Amikom nggak susah. Kemudian lulus gitu. Jadi intinya Amikom tuh enak gitu. Dia mudah banget lulusnya. Salah satunya ini cara-caranya. Ini beberapa cara. Pertama untuk jalur non reguler. Itu bisa kita lulus dengan metode scientist. Scientist itu artinya kalau teman-teman bisa membuat jurnal terkait suatu case gitu ya, terus kalian itu nge-broadcastnya ke publik, terus dapat attention banyak gitu ya. Nah itu bisa menjadi syarat lulus gitu. Bisa kita lulus dari itu gitu, nggak cuma skripsi aja gitu. Kalau kampus lain kan skripsi ditolak gitu kan. Nah lebih ditolak nah, kemudian profesional gitu. Nah profesionalnya apa? Ya nanti teman-teman magang gitu. Magang di mana? Misalkan di Jakarta, terus prospeknya bagus. Nanti kita bisa menjadikannya sebagai syarat kelulusan gitu. Kemudian digital artist ya seperti tadi ya, konten kreator. Kalau teman-teman punya YouTube terus
channel yang subscribe-nya banyak, itu bisa menjadi syarat kelulusan teman-teman gitu kalau di Amikom ya. Gitu. Kemudian entrepreneur, nah seperti yang kakak bilang tadi, SE itu tentang bisnis sih sebenarnya. Apa ya, main core-nya itu bisnis gitu. Tapi bisnisnya ya bisnis tentang ada kaitannya dengan teknologi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman tuh ngebuat startup gitu, atau mungkin punya bisnis apapun lah gitu ya, terus itu bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan. Karena memang goals daripada Amikom itu mahasiswanya bisa membuat mahasiswanya itu bisa bekerja sebelum lulus, bahkan itu justru lebih diprioritasin kelulusannya gitu. Kalau teman-teman punya bisnis apa misalkan ya banyak gitu ya. Kemudian jalur lomba. Nah Amikom ini banyak banget menjuarai lomba ya. Salah satunya itu hackathon gitu. Kalau teman-teman tahu hackathon itu apa, jadi hackathon itu seperti perlombaan yang di bidang inovatif ya, inovasi teknologi gitu, IoT gitu kalau teman-teman ngerti. Jadi Amikom tuh pernah banyak banget menjuarai gold medal gitu. Jadi itu bisa menjadi syarat lulusan gitu. Kalau teman-teman malas buat skripsi nih, malas nih, udah lomba aja gitu, lomba aja deh gitu. Nah itu bisa menjadi syarat lulusan gitu. Nah di sini ada nggak yang kayak udah jadi selebgram atau ya di sini gitu? Followernya udah berapa nih? Yang cewek-cewek biasanya endorse. Yang dapat endorse kayak gitu. Yang followersnya tinggi siapa di sini? Nah Biasanya jadi enak ya, maksudnya kita nggak harus skripsi. Kalau kita skripsi tuh ruwet banget gitu. Belum lagi kita riset, kemudian nyusun kata-katanya, belum lagi nanti plagiarisme. Udahlah susah membuatnya, banyak duit keluar. Terus Terus kalau misal kalian tahu pernah dengar nih di TikTok namanya itu Rezuka Ari. Nah itu salah satu contoh alumni dari Universitas Amikom yang lulus jalur non skripsi. Jalur non skripsi. Ya, jadi dia jadi selebgram gitu aja, bisa lulus. Udah lulus gitu aja gitu. Apalagi kalau Instagram verify. Nah itu gokil banget. Nah di sini konversi pembelajaran di luar kampus. Nah contohnya kami ini gitu. Kami lagi sedang konversi mata kuliah komunikasi. Jadi kalau teman-teman di sini bisa gitu konversi mata kuliah, salah satunya dengan ya ini extraordinary di luar kampus gitu. Ya bisa lanjut. Nah di sini fasilitas ya. Amikom ini gokil sih fasilitasnya. Nah di sini lab komputernya itu terbanyak ya di Jogja itu, paling banyak Amikom, lab komputer paling banyak dan paling keren gitu. Dan, nah di sini UKM gitu ya, organisasi. Di sini mungkin kalau mau ngampus gitu, ada nggak yang pengen masuk organisasi? Nggak tertarik ya? Kenapa ini? Mahasiswa kupu-kupu. Jadi ini ya teman-teman, kalau kita sadari kita tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita harus punya relasi atau membangun networking sama teman-teman lainnya gitu. Tujuannya buat apa gitu? Kita bisa tahu banyak hal tentang apapun gitu, apalagi lowongan pekerjaan gitu. Jadi kita nggak bisa menutup diri sih, kita harus bangun networking. Nah contohnya di sini kalau teman-teman at the end of the day pengen bergaul di bidang coding gitu. Nah, MCC ini recommended banget gitu. Karena dia linknya banyak ke negara lain kayak Taiwan gitu ya. Jadi kita banyak mitra di negara lain gitu. Seperti yang Taiwan gitu. Kemudian ada taekwondo gitu. Kalau teman-teman pernah kayak gitu, taekwondo, PSHT itu juga ada loh UKM-nya. Ya. Sama ini kalau misal tadi masnya tadi ya kayak suka game gitu, nah itu ada juga UKM buat kayak game. Ya itu yang suka-suka apa Jepangan itu juga ada olahraga atau mungkin yang suka pramuka. Amikom juga sering mendaki gunung, sering banget.
Terus kalau yang suka musik, wih itu difasilitasi banget ya. Kami itu ospeknya nggak ospek gitu. Maksudnya ospeknya tuh nggak kayak gimana? Jadi nah, ospeknya itu mungkin ospek yang di benak pikiran teman-teman tuh kayak kita mau bawa apa ya? Bawa banner di sini terus ada topi itu kan apa sih gitu, nggak banget deh gitu ya. Nah jadi kami ngebangun ospek itu dengan banyak cara. Salah satunya pelatihan super unggul. Apa itu PSU? PSU itu sebenarnya cuma mempersiapkan mental teman-teman menghadapi dunia perkuliahan. Gitu. Jadi dia disadari dulu kalian itu mau kuliah ngapain sih? Gitu. Jangan-jangan untuk buang-buang duit aja. Gitu. Nah di sini kita diajarin gitu. Kemudian selain itu, selain PSU kita nanti juga ada event gitu, event konser gitu ya. Kemudian ada cosplay gitu. Jadi kayak apa ya? Wibu lah. Amikom ini kan kampus wibu ya. Dikenal juga kampus wibu, banyak kuota juga gitu. Nah bisa lanjut Mas. Nah jadi Amikom tuh juga sering banyak ada event sih. Hampir setiap bulan tuh ada event yang diadain oleh UKM gitu. Contohnya Entrepreneur Day. Jadi di basement ya, di basement Amikom itu ada kayak pusatnya bisnis gitu. Jadi teman-teman mahasiswa kami di sana, kalau mereka itu fokusnya ke bisnis, mereka tuh bisa membuat dari basement itu kayak ada yang menjual donat, dimsum gitu-gitu. Jadi karir mereka tuh dicoba di situ, di tes di situ gitu. Jadi seru banget gitu. Banyak event-event yang berguna sih gitu kalau di Amikom. Kemudian lanjut. Nah di Amikom tuh ada yang namanya ABP. ABP itu seperti startup untuk pembinaan gitu. Misalnya teman-teman itu ada ide buat bisnis. Nah jadi di Amikom ini memfasilitasinya itu kadang dia diberi dana. Kayak tahun kemarin tuh ada yang diberi 12 juta. Nah itu dituntut buat bisnis gitu. Dan alhamdulillahnya income gitu ya, untung. Terus sekarang dia mengkonversiin hal itu bisa lulus. Jadi enak banget kalau kita mau lulus di Amikom tuh enak banget ya, nggak cuma skripsi aja. Lanjut Mas. Jika harus nyaman nih lanjut terus itu. Iya. Nah di sini prestasi mahasiswa banyak sih. Ini cuma beberapa aja sih. Nah ini hackathon ya, juara di mana ya? Jawa Tengah kali. Ranger itu. Nah ini ada juga yang juara 1 gitu. Terus ini ada meraih gold medal dari Malaysia. Jadi kami ngirim mahasiswanya ke Malaysia juga, terus dapat gold medal. Kategorinya aquaculture. Kemudian di sini kurikulum. Ini bisa dijelasin oleh Mas Yunus. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Sampai 10.15. Ada Mas. Nah, jadi kalau kalian misal kepo di kurikulum di Prodi Sistem Informasi, nah kalian tuh juga bisa akses di link tersebut ya tadi. Itu nanti bakal ada detailnya tentang kurikulum dari semester 1 sampai semester 7 itu apa aja sih. Jadi kalian bisa sebelum masuk ke semester itu tuh kalian bisa belajar dulu lah apa yang harus dipelajari. Nah, dari semua yang penjelasan tadi itu kalian pada pengen tahu nggak sih berapa biaya kuliah di Amikom? Ya, nggak Murah buat swasta. Ya, buat swasta. Jadi kalian bisa cek ya di link berikut. Eh? Silakan.
Nah, itu kan di bagian atas ada bagian info ya. Info. Nah, itu ada biaya kuliah. Nah, ini ada beberapa biaya kuliah dari prodi-prodi lain juga di Universitas Amikom. Nanti kalian bisa cek sendiri aja ya. Nggak mahal. Apa? Sebenarnya? Nah, di Amikom juga tuh juga menyediain fasilitas buat beasiswa juga. Jadi kalian kalau misal pengen apply beasiswa itu juga bisa tadi dibuka di web yang tadi, nanti dibuka di sampingnya info tadi ada beasiswa kan. Nah, nanti ada beberapa tuh apply beasiswa yang bisa di situ. Nanti kalian bisa cek syarat dan ketentuannya. Kayak Sleman Pintar, KIP, prestasi, kelas internasional juga ada beasiswanya kok. Oke. Endorsement. Oh, oke. Nah, di sini tuh kami mau kayak pamer lah pengalaman kami tuh jadi mahasiswa prodi sistem informasi itu udah ngapain aja. Tadi kan ada yang buat game dan lain sebagainya kan. Nah, kami tuh mau nunjukin hasil-hasil dari proyek-proyek kami. Jadi stop. Langsung gimana ya? Ya. Ini ya. Jadi. Nanti kok. Ini game ya, salah satu game yang udah pernah dibuat. Ini project semester 1 sih sebenarnya. Masih dalam tahap pengembangan, jadi masih kayak gini, masih beta gitu. Jadi seperti ini ya. Bisa dicoba dulu. Ya ini mirip kayak Subway Surfer ya. Tapi masih kotak-kotak. Ya, masih pengembangan. Ya. Ini salah satu contoh pembuatan game. Sih ini kayak main Last War. Ini kayak main Last War ya. Kalau teman-teman tahu Last War, codingannya hampir sama kayak game-game Last War. Main Last War lah. Main Last War. Gitu. Jadi yang paling asik di sistem informasi itu buat game ya teman-teman. Web. Ini salah satu contoh buat game. Ini kami bakal ngambilin salah satu konsep yang dibuat ya. Bentar. Itu di. Jadi kami tuh dari semester 1 sampai semester 3 itu kurang lebih ini tuh proyeknya ini ya yang dibuat dari kita itu kayak gini. Tugas-tugas untuk perkuliahannya tuh ya gampang-gampang kok nggak melulu tentang harus ini harus itu. Bentar ya. Ngilik. Tunggu. Di sini contoh teman-teman yang suka ngebuat web besok gitu kalau masuk SI. Ini contoh website film ya. Gitu. Tapi masih dalam tahap pengembangan, masih belum bagus banget. Jadi di sini filmnya terupdate gitu, sesuai dengan zamannya sekarang gitu. Ada Moana 2, terus kita di sini bisa play trailer gitu. Gitu. Di sini juga bisa searching gitu ya, searching film misalkan. Ada film apa? Mario. Apa film yang sekarang bagus kalau biasanya? Sekarang film apa sih yang bagus? Yang ngetren gitu. Pada suka nonton Netflix nggak? Apa? Why? Woman? Ini ya?
Oh, nggak ada. Ya, belum diupdate. Masih tahap pengembangan. Di sini juga, ya pokoknya kayak gitu ya. Bisa ngebuat banyak hal di teknologi. Buka aja sih. Kan itu ya. Astagfirullahaladzim. Sudah ada yang mau nanya tentang seputar ini belum? Nanti kalau ada yang mau tanya, ditanyain aja ya. Nanti kita kasih gift dari Amincom juga. Ini capaian terakhir dari alumni Prodi Informasi, ada beberapa alumni yang juga karirnya tuh udah tinggi lah ya. Nah, ini beberapa. Oke ya, kalau kalian masih pengen tahu lebih lanjut ya tentang sistem informasi, kalian bisa buka cek. Nah, kita buka cek di YouTube-nya ada namanya sistem informasi Amikom. Nah, itu bisa kita, kalau kalian buat cek apa sih yang pengen kalian tahu di sistem informasi, tutorial, sosialisasi program dan lain sebagainya. Gak hanya di YouTube juga ya, ada IG-nya yaitu fd.amikom, sama webnya. Kamu tuh nggak follow. Webnya itu sd.amikom.ac.id. Nah, di sini tuh kalian kalau pengen ngerti banget, misal kayak akademiknya tadi, kayak kurikulumnya, nanti kalian bisa cek di sini aja. Nah, ini nomor WA sama email kalau kalian mau foto dulu atau kalian mau tulis dulu, boleh. Nah, di brosur nggak tahu ya ada apa enggak. Kami pengen bagi brosur buat kalian dulu. Oh iya, sebelumnya di sini ada yang mau nanyain tentang seputar ini enggak? Ya, ada yang mau nanya nggak? Apa-apa? Gak usah malu-malu. Nanti tak kasih hadiah. Nanti tak kasih persen. Dan tadi ada beberapa mesen dari Amikom buat pertanyaan tercepat aja ya. Kalau gak ada yang nanya, saya yang nanya. Buru aku. Mas, ada yang mau tanya nih, Mas? Ya, angkat tangan aja. Ya. Tanya Mas, yang websitenya tadi buat nonton, itu gratis nggak? Terus legal nggak? Oh itu kan baru desain. Baru desain aja. Itu masih mati. Halo, yuk mati. Jadi siapa yang beri pertanyaan? Sini maju nih, tak kasih hadiah. Iya dia. Jadi itu cuman yang website yang tadi itu ya, itu tuh seperti tampilannya ada dulu, belum sepenuhnya bisa berjalan sempurna. Itu mungkin teman-teman emang di sini nontonnya di mana sih? Netflix gitu. LK21. Tapi kan udah di blok kan LK21. Belum ya? Masih ada ya? Ya kemarin aku kemarin di blok sih. Nah jadi pertanyaannya gimana sih? Bacakan gitu. Ada yang tahu nggak? Bacakan. Nah bacakan itu gimana? Legal. Jadi ada yang namanya piracy. Jadi kita sebenarnya mencuri. Jadi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jadi yang kedua itu membaca dari orang-orang yang udah pernah nonton, terus mereka tuh membeli, ya pada itu membeli film yang udah ditonton terus di download di beberapa resolusi gitu. Ada yang 720 gitu. Makanya di LK21 itu ada kalau pre-launch
itu masih yang gimana? Yang camp gitu bukan ya? Yang camp gitu yang masih burik banget, yang masih apa ya? Direkam di bioskop langsung. Bioskop ya. Nah gitu. Terus nanti beberapa bulan ke depan muncul yang lainnya. Gitu. Nah itu tadi yang project tadi itu masih apa ya? Tampilan saja. Masih tampilan aja. Baru trailernya aja. Gitu. Trailernya bisa. Gitu. Kalau untuk filmnya itu belum bisa. Buat murid itu belum bisa. Tapi nanti coba aja. Banyak kok orang yang kayak gitu. Terus kita kenapa enggak? Astagfirullah. Ini ilmu aja. Berdosa banget. Ada yang mau nanya lagi? Boleh? Apa-apa, bukan malu sih. Kami juga masih banyak loh nanya. Kalau Pak nanya aja, lumayan tuh ada merchant. Bisa juga. Ada lagi nggak yang mau nanya? Apa deh gitu? Nanyain terkait sistem informasi apa aja yang ada di situ, ada nggak? Nggak ada. Mungkin mas-masnya mau nanya nggak? Apa aja deh gitu. Masa nggak ada yang nanya? Ayo dong. Nanya aja nggak apa-apa. Yang wibu-wibu. Ya, yang suka Genshin, siapa tadi yang suka Genshin tuh? Ya, tuh. Animasi. Nah, boleh tanya aja nggak apa-apa. Kebetulan aku itu apa ya? Dulu itu IPS sih. Aku jurusan IPS. Dulu wibu. Tapi lebih diprioritas IPA. Tapi kalau kalian IPS juga nggak apa-apa sih. Justru lebih bagus karena ada akuntansi kan. Nah, jadi matching aja gitu sama SI. Banyak IPS SI itu. Ayo dong, ada yang nanya? Ayolah, nanya. Ah, ya boleh. Kakaknya. Mau nanya? Ada yang nanya nih? Coba kalau nggak ada yang tanya, aku mau kasih pertanyaan ya. Ini di brosur ada kok. Coba nih, coba pertanyaan. Sebut ini jalur kelulusan di Universitas Amikom itu ada berapa? Ya, angkat dulu dong. Terus sama jelasin singkat aja, baca nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngangkat tangan nanti hadiahnya dikasih ke siapa ya? Ayo. Bisa dibagi semuanya. Ayo. Aku nggak lihat. Ayo coba. Apa? Yang berani aja deh, yang berani ngomong aja. Nanti tak kasih hadiah. Wes. Ada tote bag juga loh. Tote bag. Lebih pes. Ah, tuh pakai yuk. Wah anjir, ono aja. Apa aja? Masih ada. Oke. Nah, masuk. Iya mas. Maju sini. Ono tulisannya apa? Ya apa-apa. Apresiasi ya. Monggo mas. Terus Ojo sing ngono nek kono mas. Sing mungkin di sini ada yang tahu prospek kerja SI itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nanti kita kasih aja. Salah satu aja. Salah satu aja deh. Gitu. dapat tebek. Nanti loh. SI itu biasanya jadi apa sih? Gitu. Yang aku ngomongin tadi tuh. Ya. Ada yang tahu nggak? Gimana? Tadi kan udah dijelasin juga. Ada yang tahu? Di brosur ada kok itu. Ya. Ya salah satunya ada. Ya, dari ngomong aja deh. Jawab satu udah banyak. Kan ada banyak. Jawab satu udah banyak. Dapat tebek. Dapat tebek tuh, keren. Kalau berani jawab lebih dari satu, dapat tebek. Ada? Ulang pertanyaan.
Oh ini sistem informasi itu besok kerjanya jadi apa sih gitu? Profesinya tuh jadi kalau misalnya kayak kedokteran ya besok jadi dokter. Oke. Bisa kenalin dirinya dulu nggak? Saya Arafi Ahmad Zainal. Oke. Apa tadi? Jawabannya? Ya. Ya. Oke. Ya, betul. Ya, maju dong. Dapat duduk. Dapat tote bag. Oke. Nah, ya kayak. Saya di foto. Ada lagi nggak yang bertanya? Ini di SI tadi konsentrasinya ada apa aja tuh? Tahu nggak? Konsentrasi dari sistem informasi itu ada apa aja? Tahu nggak? Kalau kalian ingat pas awal-awal ada dua video tadi itu nah apa aja? Udah tak kasih clue loh tadi. Ada yang tahu? Kamu ada borong aja nih. Ini ngabisin hadiahnya ceritanya. Ngabisin aja hadiahnya. Daripada tak bawa pulang lagi. Jangan mau jawab lagi juga nggak apa-apa. Biar tambah. Konsentrasi digital business and financial technology, kreatif, multimedia, and metaverse. Oke. Cicip dulu. Ya. Mau pulang ya. Ada lagi? Mau ngasih lagi? Satu paket aja loh. Satu tote bag. Pertanyaan lagi ya. Ya gini. Oke. Tadi kan kita bicara tentang sistem informasi. Mungkin ada yang tahu apa itu sistem informasi nggak? Apa itu sistem informasi? Tahu nggak sistem informasi itu apa sih? Browsing juga nggak apa-apa kok. Browsing di dalamnya. Simpel aja sih. Sistem informasi itu ngapain? Artinya apa? Itu aja kan. Apa sih apa? Kita kayak gitu. Buri mas Sahrul. Jadi ini kan bisa lihat ini macam. Tuh ada kata. Jadi sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan teknologi dan aktivitas manusia untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Oke. Ya. Oke ya. Ya boleh. Diambil lah dia. Ini dari jurusan apa sih? Apa ya? IPS. Iya. Ada yang mau di... Ini ada tinggal satu topik lagi, ada yang mau tanya lagi nggak? Terakhir nih. Atau gini deh. Itu kan tinggal berapa sih? Satu ya? Tinggal satu loh ini. Nah, ada yang mau nanya nggak? Tinggal satu loh ini. Emang di sini nggak ada yang tertarik dengan IT gitu? Mas-masnya mungkin? Ya tertarik nggak dengan IT gitu? Ya boleh. Kalau masuk, namanya dulu Mbak? nama saya Anindita Suma Prabowo. Oke. Mau tanya, kalau masuk sistem informasi itu ada spesifikasi untuk punya laptop apa enggak? Untuk tunjang. Itu mungkin Bang Ines jawab Bang. Oh, dia yang keren masalah itu. Aduh. Spek laptop kak. Buat laptop ya, itu tuh kalian tuh nggak harus punya laptop gaming, laptop keren yang seharga 10 juta ke atas itu ya penuh banget. Kalau kalian emang nggak terlalu suka bagian apa yang buat video kita gitu, jadi yang multiverse gitu. Sebenarnya laptop apa aja itu bisa ya? Semua laptop tuh bisa. Tapi mungkin
pertimbangannya itu ketika kita milih konsentrasi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman milih konsentrasi multimedia, yang mana nanti kita membuat metaverse kayak gitu, membuat game. Jelaskan ya. Aku pakai ThinkPad. Di-upgrade sih harusnya laptopnya, karena minimum requirement untuk SSD-nya aja untuk membuat game itu 1 tera sih, 1 tera. Kemudian untuk RAM-nya itu minimum banget itu 16. Kalau kita konsentrasinya dibuat game, karena memang banyak pengelolaan yang terjadi di situ. Tapi kalau teman-teman atau kakaknya pengen ngebuat sekedar website aja, itu RAM-nya paling rendah itu berapa ya? Apa? Buat website aja udah 4 itu udah cukup sih. 4 udah jalan. Kalau ada 8 ya 8 aja. Oh iya, sama ini jangan terpaku cuma ada laptop juga ya kan, di Amerika udah ada fasilitas lab komputer ya. Iya, itu udah bisa. ada banyak itu. Ya. Di Amerika juga kan nggak cuma teori aja, juga ada praktikumnya setiap minggu malah. Ya, jadi kami itu kebanyakan praktek sih, daripada teori gitu. Jadi tiap hari itu ada aja masuk ke lab. Jadi itu praktikum tuh di Amerika juga dienakin buat mahasiswanya, jadi harusnya nggak usah bawa laptop. Kita praktikum lab komputer. Tapi ya lebih baik ada laptop sih, biar kita pendidikan di rumah gitu kan. Gitu. Kalau untuk minimum ya kalau misalkan ada budget lebih, boleh upgrade PC. Sebenarnya aku yang berat-berat itu tuh kayak game gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalkan kakaknya pengen ngedesain aja, jago ngedesain nih, ngedesain aplikasi gitu, tampilannya keren gitu ya. Nah itu level mana game itu lebih bisa sih sebenarnya. Nggak perlu keren-keren banget gitu. 8 juta itu udah bisa sih, 8 juta gitu ya. Udah bagus. Terus untuk ada lagi yang mau nanya, boleh? Oh iya, itu boleh ya? ada info juga kalau misalnya kalian masih belum punya laptop juga, nanti dari Amikom juga tuh bisa dipinjemin dulu lah laptop itu. Jadi nggak usah terlalu terpaku sebelum masuk komputer atau sistem informasi. Kalau informatika nggak tahu, kalau sistem informasi itu nggak harus punya laptop yang wah dulu. Ya, jadi sekedar informasi aja. Sistem informasi itu oh ya, nanya sih. Ada yang nanya lagi nggak? Nanya lagi dong. Ada. Kuncinya masih banyak loh. Masih ada aja dong. Kandungan kuncinya. Mungkin di benak pikiran teman-teman informatika itu menakutkan gitu, atau ilmu komputer itu menakutkan. Stres. Coding nggak menakutkan itu loh. Cuma ada mikirnya kalau masuk komputer matematika lagi yang ketemu. Nah, sebenarnya matematika gitu ya, itu menjadi misteri gitu. Kenapa sih pada takut gitu masuk informatika atau SI takut dengan matematika? Sebenarnya kita nggak belajar dalam banget ya. Iya. Nah, kita cuma belajar logika bisnis aja sih sebenarnya. Kalau untuk teman-teman IPS tuh sebenarnya udah bisa banget tuh masuk SI, karena di situ kita belajar apa? Akuntansi, manajemen bisnis, gitu. Kan ada pembukuan juga, itu materi semester berapa sih pembukuan? Semester 2 ya? Nah, semester 2 tuh ada materi pembukuan buat buku besar, apa gitu. Pokoknya gitu lah, akuntansi itu. Jadi, kalau untuk matematikanya nggak terlalu ini sih. Cerdas. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Boleh? Ini jam pas ya? Jam pas ya? Hitungannya jam kos ya? Iya. Jam pas. Bukan lagi. Kalau ada mau nih, bukan nih, ada 8. Ya. Ayo. Nah, boleh Pak. Sekali bertanya dapat 2 wis. Nah, boleh Mas. Nanya apa Mas? Silakan. Sahrul. Ya, boleh. Kelihatan tadi langsung bisa kerja kan Mas? Ya. Biasanya apa ya? Pekerjaannya apa? Maksudnya tuh sambil kuliah terus kerja gitu. Terus kerjanya apa gitu ya? Ya kerjanya bisa apa aja sih Mas. Kerjanya itu yang paling penting di sistem informasi itu kalau nggak jadi apa sih?
asisten dosen ya, asdos gitu. Jadi kita bisa menjadi asisten dosen gitu. Itu juga dibayar sih. Iya. Lumayan. Itu gajinya aja setiap pertemuan loh, berapa puluh ribu gitu setiap pertemuan. Dan pertemuan itu udah seminggu tuh ada beberapa pertemuan, jadi lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan gitu kan. Ganti uang bensin. Terus kita juga bisa dapat technical soft skill gitu. Cara kita melatih orang ngajarin orang itu soft skill juga. Soalnya kayak bandel. Soalnya kayak bandel. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngajarin. Lah iki yo kene. Nah, kemudian ganti uang pekerjaan bensin. sambil kuliah. Neng kapan? Ada beberapa orang yang kerjanya itu udah langsung jadi programmer malah. Dia tuh masuk kuliah tuh cuma buat nyari gelar aja sih. Jadi sambil kuliah kita sebenarnya bisa bekerja jadi programmer gitu. Kemudian kerjanya apa lagi gitu ya? Mungkin bisa jadi volunteer atau karyawan di perpustakaan gitu, boleh? Ya bisa. Jadi sebenarnya tuh kalau mau cari pekerjaan sampingan itu bisa apa aja. Yang penting bisa jaga waktunya aja, bisa bagi waktu antara kuliah sama kerja. Ya. Nanti teman-teman ketemu mata kuliah apa sih mata kuliah yang bisa dikonversi dari bisnis gitu? Apa yang paling divisi? Oh, jadi ada 3 mata kuliah yang jadi kalau kalian ikut program ini nih konversi 3 mata kuliah, ada success skill, ada manajemen strategik, sama manajemen finansial. Itu hubungannya sama ya yang hubungan sama bisnis semua. Jadi acaranya ini nih kalian disuruh buat bisnis. Kemarin tuh ya didanai. Jadi kalian jalanin bisnis dalam waktu kurun berapa ya? 1 semester kalau nggak salah. Nah itu salah satu teman kami, ada 2 ya. Ada 2 teman kami itu yang ikut acara itu, mereka jualan donat. Donat. Iya. Dikasih modal berapa sih? 12 ribu ya? Kurang tahu itu sesuai nanti ditentukan sama kampus sendiri. Pokoknya mudah banget gitu untuk bisa memulai bisnis di Amikom karena memang difasilitasi gitu. Di basement itu ada yang namanya ABP. Jadi misalnya teman-teman ini kebanyakan ide di pikirannya buat mewujudin bisnis. Nanti teman-teman bisa sharing di ABP itu gitu. Bagaimana nih Pak? Aku punya ide tapi susah dapat pendanaan gitu. Bisa gitu. Itu juga kan lumayan kan, cuman ikut buat bisnis konversi 6 SKS itu banyak gitu. Teman-teman jangan takut ya kalau misalkan kuliah di Amikom tuh susah dapat nilai. Justru Amikom tuh baik banget. Nilai itu bisa didapatkan kapan aja gitu. Apalagi kalau teman-teman tuh aktif banget. Kayak misalkan ada event tertentu masuk gitu. Wah itu dapat nilai plus banget gitu. Gak usah khawatir deh kalau nilainya jelek gitu ya. Gak usah khawatir. Sekurang-kurangnya ngerjain tugas aja lah. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Nanti pasti nilainya langsung. Waduh. Spill IPK. Spill IPK Kak. Spill IPK. IPK. Ada yang mau nanya? Nah boleh. Oke nanti. Nah ya boleh. Tadi kan ada jurusan buat web. Itu web kan nggak cuma buat mailing atau apa gitu. Saya masuk penasaran kalau misal web phishing itu loh mas. Web phishing? Ya itu cara kerjanya gimana? Kalau misal kita login di situ, akunnya ngambil gitu loh. Cara kerjanya gimana? Lebih ke misalnya ada web, terus kita mau phishing. Phishing itu maksudnya gimana? Kita nyuri gitu. Atau kita bobol deh gitu ya? Oh ya, phishing gitu. Link phishing gitu ya? Nah, jadi link phishing itu tuh sebenarnya dia tuh kayak link, misalnya kita pengen ke mana nih? Kemana dulu gitu? Ke website mana gitu? Next gitu misalnya. Terus linknya itu disisipkan hash gitu ya. Hash tuh kayak kata-kata apa ya, kode acak gitu, yang mana manusia tuh nggak bisa baca. Itu yang bisa baca tuh program aja gitu. Nah di dalam itu tuh sebenarnya kita tuh di redirect atau dialihkan bukan ke tujuan website yang
yang asli, tapi kita belokkan gitu, belokkan ke situs mana gitu. Misalkan contoh kemarin ada link phishing mandiri gitu ya. Jadi tampilannya tuh kayak mandiri gitu ya, aplikasi mandiri. Cuman dia tuh minta kita masukin nomor rekening kita, terus password kita gitu. Jadi di situ kan itu bukan link asli ya. Jadi data yang kita masukkan seperti username atau rekening, kemudian upload password ya. Nah itu bukan ke tempatnya mandiri asli, masuknya ke database orang yang phishing itu gitu. Mungkin cara-caranya itu banyak sih gitu. Nah mungkin nanti kalau masnya tertarik dengan, kan phishing itu terkait dengan cyber security nggak sih dia? Yes. Cyber security ada ininya, organisasinya namanya AMCC tadi. Di AMCC itu ada banyak jurusan kayak gitu lah. jurusan sih, lebih ke segmentasi. Iya. Pembagiannya banyak, ada yang misalkan kalau misalkan teman-teman maunya di website aja ada, kalau mau edit di mobile aja ada, kan? Apalagi yang cyber security gitu mas, ada gitu. Di situ kita nanti ngebedah bagaimana cara hacker itu membuat link phishing gitu kan. Terus ada yang namanya SQL injection gitu. SQL injection tuh misalkan teman-teman login di sebuah website, tapi ada caranya biar buat kita tuh masuk ke website itu, tapi dengan tanpa kredensial seorang user. Kredensial seorang user itu apa? Username dan password gitu ya. Identitas mereka. Seorang yang bisa masuk, tapi dia itu nggak punya kredensial user asli gitu. Dia bisa masuk, ada tekniknya gitu ya. Nah, di situ nanti kalau mas ingin belajar cyber security, di situ ada difasilitasi gitu. Last question. Ya, terima kasih. Ya, last question. Siapa mbaknya? Boleh. Tadi katanya banyak praktikumnya. Nah, itu kegiatannya praktikumnya apa aja? Oh, ada yang mau jawab? Itu Mas Arya. Jadi praktikumnya itu kita kalau untuk semester pertama itu lebih ke semester pertama ada berarti? Ada. Ada. PTI. Oh, untuk semester pertama tuh pengenalan aja sih, praktek tentang mungkin teman-teman pada belum familiar dengan komputer. Jadi kita dikenalin tentang perangkat lunak yang apa aja. Praktik no PTI. Sebenarnya gitu aja sih. Terus praktek tentang database gitu. Jadi kita bisa membuat database gitu. Praktek membuat database. Habis itu praktek membuat website. Dari awal banget. Misalkan teman-teman tuh senang banget gitu kalau tentang cara membuat website. Nah di situ diajarin. Teori kan praktek ya. Aku tuh cuma ngajarin outernya doang. Tapi kulit-kulitnya doang. Nanti kita proses puasa itu. Rumah. Terus kemudian kalau untuk semester 5 kripto tuh digital apa? Ethereum itu loh. Ethereum tuh Ethereum. Di semester 5 tuh ada ini, belajar tentang blockchain. Oh ya. Nah, di semester 5 tuh besok kita belajar Web3. Jadi teman-teman melihat website di Google Chrome gitu kan, itu namanya Web2. Web2 tuh ya cuma itu doang, informasi. Nanti semester 5 kita belajar tentang Web3. Web3 itu tentang blockchain. Kalau teman-teman tahu kripto gitu ya, Bitcoin, Ethereum, nah itu bisa kita buat sendiri koinnya itu. Koinnya itu bisa kita buat sendiri. Nah itu nanti dipelajari di semester 5. Lagi-lagi terjun itu pula. Apalagi itu kan tentang keuangan. Itu kelihatan ya itu gua. Informasi. Beli nih sih. Terus kemudian prakteknya apalagi ya? Prakteknya itu ngebuat animasi, ngedit konten gitu pakai After Effects. Kalau tahu teman-teman After Effects, kemudian Adobe Illustrator, kemudian Photoshop, itu diajarin basic banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nggak pandai komputer, diajarin pengenalannya itu terjadi di semester pertama. Sehingga kemudian semester 2-nya itu udah lumayan familiar, cara-cara shortcut-shortcutnya, Excel kan.
ada pelatihan untuk Excel kalau teman-teman jago akuntansi ya. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Yang mau nanya? Ada lagi? Gini. Kalian udah apa pada presentasi belum? Belum. Oh, udah. Udah semua presentasi. Itu namanya udah masih pada inget kok? Waduh, lupa. Nama apa? Mana nama Nama sih yang presentasi. Boleh? Enggak. Nanti lupa namanya. Oh, iya.